wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Idza kana ing dalam nalikane ono. Idza kana ing dalam nalikane ono sopal mayitu mayit. Idza kana ing dalam nalikane ono sopal mayitu mayit. Idza kana ing dalam nalikane ono sopal mayitu mayit. Idza kana ing dalam nalikane ono sopal mayitu mayit ikutu adu. Ikutu adu dan balik akan dikembalikan ilaihi maring si mayit opo sing den kembalikan opo ruhe si mayit wa isalulan den takoni sapa si mayit sumayu adab nuli den siksa sapa si mayit sumayu adabun nuli den siksa sapa si mayit au yuna'amu tawa den paringi nikmat sapa si mayit au yuna'amu tawa den paringi nikmat sapa si mayit pali ayi syai'in mongko endi-endine suwiji-wiji la yara ora ningali sapa nasu menungso syai'an ing suwiji-wiji min dalika saking mangkono yus'alu sumayu adabu au yuna'amu min dalika saking mangkono yus'alu sumayu adabu au yuna'amu. Ini pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang ahli logika. Kenapa? Karena itu kan sesuatu yang kayaknya itu dongeng menurut mereka ya, terutama kaum liberal itu. Naudzubillah min dzalik. Kaum liberal itu akan mempertanyakan, loh kok bisa orang sudah mati hidup kembali? Ada pertanyaan lagi, kita nggak pernah lihat tuh, kan begitu kan? Apa kalian pernah lihat ada apa istilahnya ketika orang sudah dalam kubur terus kalian melihat ada si dua malaikat menanyakan man rabbuka man nabiyuka? Kan enggak kan? Secara kasat mata kan enggak. Makanya ini ditanyakan, nanti kita dapat jawabannya. Karena ada peristiwa memang benar orang yang nggak percaya dengan hal itu, nggak percaya dengan adanya pertanyaan malaikat setelah kematian. Itu saya nggak berani mengatakan bahwa itu benar ataupun enggak. Tapi yang jelas ada orang yang mau membuktikan hal yang semacam itu. Orang dikubur itu dikasih rekaman. Dikasih rekaman, begitu setelah rekamannya diambil lagi, rekordinya dia ada lagi suaranya, dan memang suaranya menyeramkan. Walaupun itu nggak tahu kita kebenarannya itu benar apa enggaknya. Tapi yang jelas kita sebagai muslim harus percaya bahwa ketika setelah kematian orang mati dikubur, setelah penziarah itu melangkah 7 langkahan, malaikat 2 itu datang nanyain man rabbuka. Itu harus percaya kita. Setelah itu baru dikasih nikmat kubur ataupun disiksa kubur, tergantung. Nah, pertanyaan yang datang dari malaikat itu bukan kita menghafal jawabannya. Kalian sekarang nih ngapalin nih, man rabbuka man nabiyuka dihafalin. Belum tentu di kuburan nanti kalian hafal itu. Kenapa? Karena bukan hafalan. Apa? Yang jawab bukan mulut kita. Waktu itu kita jasadnya udah gak hidup. Jasad kita mati, tangan kita gak bisa bergerak, mulut kita gak bisa berucap, mata kita gak bisa ngelirik. Apa yang jawab? Yang jawab adalah amalan kita. Maka ada dikisahkan dalam kitab cerita itu, ada seorang ulama yang dikisahkan ketika ditanya oleh malaikat itu, jawabannya macam-macam, seperti ahli nahwu itu kan. Ketika ditanya man rabbuka, man itu kalimat apa malaikat? Dan cerita itu memang ada benar di kitabnya. Artinya jawaban itu bukan berdasarkan hafalan kita, tapi berdasarkan amalan kita. Maka bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ibadahnya kuat, gak usah khawatir ngapalin itu man rabbuka man nabiyuka. Tangan akan menjawab, kaki akan menjawab. Akan ada cerita itu dalam kitab. Itu ada ceritanya. Ulama ditanya, malaikat nanya di sebelah kiri, di sisi kiri, tangan jawab. Malaikat tolong jangan tanya sebelah saya, karena tangan kanan saya ini bersaksi mayit ini selalu berbuat baik dengan saya. Artinya berbuat baiknya dengan tangan kanan ini.
Minggir lagi sebelah kirinya bilang tangan kirinya, jangan sebelah saya nanyanya. Ini orang ini baik banget ini, tangan saya digunakan selayaknya. Bangkit lagi di bawah sebelah kaki kiri. Akhirnya malaikat bingung, laporan ke Allah. Ini mau ditanya si Majid, protes semua ini anggota badannya ini. Ya apa? Gak usah tanyain. Kan begitu. Artinya jawaban ini melihat dari kisah-kisah yang banyak, itu yang jawab itu bukan berdasarkan hafalan kita dari mulut, tapi amal yang berbicara. Paham ya? Bon. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan dari kaum liberalisme yang mengatakan bahwa itu adalah nggak logika sehingga nggak ada, ngapain itu? Masa ada pertanyaan yang kita nggak pernah lihat, padahal kenyataannya memang ada. Ya, bukti-buktinya banyak lah. Ada orang yang nggak percaya terus dia diam-diam dikubur, itu kan ada kan ceritanya kan? Dia sengaja menguburkan diri, pengen tahu di kuburan itu seperti apa, masya Allah. Kan begitu. Dan banyak cerita yang memang mengisahkan bahwa kejadian pertanyaan yang menyeramkan itu benar-benar terjadi. Ketika buka kalian gak bisa jawab, apa namanya, pentung itu sama pentungannya malaikat itu hancur semua, utuh lagi, kan ceritanya begitu. Terus bagaimana kita percaya mata kita gak melihat? Jawabannya ini, Jim jawab, Innallaha teman satunya Gusti Allah. Innallaha teman satunya Gusti Allah iku yajubu ngaling-ngalingi sapa Allah. Ngaling-ngalingi sapa Allah, menghalang-halangi absarahum ing pira-pira peningale menungso, absarahum ing pira-pira peningale anas menungso. Andalika saking mangkono-mangkono yus'alu sumayu adabu itu. Andalika saking mangkono-mangkono yus'alu sumayu adabu. Tujuannya imtihanan krono nyoba. Imtihanan krono nyoba. Imtihanan krono nyoba ujian lahu maring anas liadharo supaya pertelo sapa man wong yukminu kang iman sapa man iman bil ghaibi kelawan perkara kang gaib waman lan wong la yukminu kang ora iman sapa man bihi kelawan gaib bihi kelawan gaib min dawis syakki nyatane pira-pira wong kang duweni mangmang min dawis syakki nyatane saking pira-pira wong kang duweni mangmang, orang yang mempunyai keraguan. Waroi bilang tegese mangmang sehingga walau ro'a lamun ningali sapa nasu menungso dari kaing mangkono yus'alu ilahirihi dari kaing mangkono yus'alu ilahirihi la aman mongko nyekti podo iman sapa nas kuluhum ya sekabiane anas walam yasir lan ora dadi apa sing ora dadi apa farkun bedo perbedaan bainan nasi dalam antarané menungso walam yatamayyaz lan ora dadi bedo apa al-khabithu wong kang elek minatoyibi saking wong kang bagus waradiyu lan wong kang waradiyu lan wong kang orang yang jelek minal jayyidi saking wong kang bagus pun. Nah, kenapa kita nggak nampak
sesuatu gaib, berarti kan nggak kelihatan oleh kita. Sesuatu yang gaib, tapi wajib kita imani, wajib kita percayai. Secara logika, pemikiran orang-orang yang tidak beriman, naudzubillah min dzalik, itu mereka nggak akan percaya, nggak kelihatan. Karena mereka tidak sadar bahwa tidak sesuatu yang ada itu tidak selamanya bisa dirasa, tidak selamanya bisa diraba, tidak selamanya bisa dirasa. Ada sesuatu yang memang tidak bisa diraba tapi bisa dirasa. Ya kentut itu. Ada sesuatu yang bisa kita rasa tapi nggak bisa kita lihat, udara dan lain sebagainya kan. Nah, kalau ada pertanyaan semacam ini, lantas apa tujuannya Allah? Kita wajib mempercayai sesuatu yang gaib berupa pertanyaan dalam kubur, tapi kita nggak bisa kelihatan. Nah, ini tujuannya Allah satu, biar membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang nggak beriman. Biar Allah bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang nggak baik, mana yang orang kelak nanti masuk surga dan mana orang yang kelak nanti masuk. Tujuannya semacam itu. Kenapa? Karena di sini dikatakan walau ro'aan nasu dzalika, kalau seandainya kalian menungsoi santri-santri ini melihat bagaimana caranya nungkar menangkir, bertanya kepada si mayit, kok kalian melihat wis gak ono wong sing gak beriman, semuanya orang akan beriman. Kenapa? Ngeri. Makanya ini tujuannya agar supaya menyeleksi sebagai imtihan. Di sini kan dijelaskan imtihanan lahu yadharu man yu'minu bil ghaib wa man la yu'minu. Tujuannya menguji manusia agar Allah mengetahui mana orang yang beriman, mana orang yang enggak. Biar Allah tahu mana orang yang baik, mana orang yang enggak baik. Biar Allah tahu karena ada ujian itu, mana orang yang kelak nanti masuk surga, mana orang yang kelak nanti dijerumuskan ke. Artinya kalau seandainya kita percaya dengan adanya siksa kubur, percaya dengan adanya nikmat kubur, percaya dengan adanya pertanyaan di dalam kubur, maka kita adalah orang yang dianggap baik oleh Allah. Orang yang dianggap beriman oleh Allah. Orang yang dipercaya nanti kelak masuk surga oleh Allah. Kenapa ya ini? Ini imtihan. Bisa dipaham ya?